Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sedikit mengenai hasil kerja kami, yaitu tentang perencanaan bisnis UMKM Terang Bulan Yani. Sebelumnya perkenalkan, saya Vita Rahmati Solihah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatih Majid dari kelas C dengan NIM 011. Oke, perkenalkan nama saya Saranisa Sabila, NIM 003 dari kelas C. Oke, langsung saja mengenai Terang Bulan Yani. Nah, Terang Bulan Yani ini terletak di daerah Telang Indah, lebih tepatnya di samping tukang sayur. Nah, berdiri sejak tahun 2021. Hingga saat ini sudah memiliki 2 karyawan. Nah, untuk visi dan misi dari UMKM ini yaitu menjadi bisnis kuliner dengan penjualan terang bulan dengan aneka produk makanan dengan produk yang halal, sehat, berkualitas, higienis, dan tentunya enak. Nah, UMKM ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis kuliner serta membuka lapangan kerja guna menambah pendapatan masyarakat ke depannya. Nah, untuk mencapai visi tersebut tentu diperlukannya misi-misi. Nah, yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan variasi produk, memunculkan inovasi baru dari produk makanan, menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir yaitu memudahkan pembelian dan pemesanan lewat aplikasi WA. Nah, mengenai data pengusaha, usaha Terang Bulan Yani ini didirikan oleh Ibu Yani beserta dengan suaminya. Nah, beliau ini merupakan masyarakat asli Bangkalan dan sekarang sudah berusia 43 tahun. Mengenai struktur organisasi dan job deskripsi, di sini UMKM Terang Bulan Yani ini dikelola langsung oleh Ibu Yani beserta dengan suaminya, namun di sini yang lebih berperan aktif yaitu Ibu Yani sendiri selaku CEO-nya. Nah, Bu Yani di sini bertugas untuk meracik komposisi dan membuat adonan dari terang bulan itu sendiri, dan bahkan terkadang membantu untuk menjaga di kedai. Nah, untuk suami Bu Yani yaitu membantu berbelanja bahan dan alat yang dibutuhkan di kedai. Nah, selanjutnya terdapat 2 karyawan yang di sini bertugas untuk membersihkan kedai, membuat pesanan, dan melayani pelanggan. Nah, mengenai analisis pemilihan usaha dulu akibat pandemi COVID-19, suami Bu Yani di sini terkena PHK. Karena himpitan ekonomi, ditambah lagi dengan saat itu aktivitas belajar mengajar di kampus Universitas Trunojoyo juga sudah mulai kembali seperti semula, dan ditambah dengan gaya hidup mahasiswa yang suka dengan cemil-cemilan dan suka makanan manis menjadi poin plus dari peminat martabak itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis pemasaran. Nah, mengenai produk udah jelas, produknya di sini yaitu terang bulan mini atau martabak mini. Dan untuk harganya semua varian dibanderol dengan harga yang sama yaitu 2.500. Mengenai tempat, terang bulan ini bisa dipesan di outlet yang terletak di daerah Telang, Bangkalan, atau bisa dipesan melalui aplikasi WA. Nah, mengenai promotion di sini Terang Bulan Yani sering mengadakan promo harga dan membuat konten promosi terkait dengan produk. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah STP. Jadi STP itu segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi untuk segmen itu masih dibagi-bagi. Dari geografi itu segmennya ada negara, provinsi, kota, lalu yang demografi ada jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan agama. Lalu untuk psikografi, gaya hidup konsumtif, nilai yang dianut lokal, dan ekonomi berkecukupan. Saya akan menjelaskan targeting. Targeting sendiri ialah geografi di negara Indonesia di Provinsi Jawa Timur, bertepatan di Kota Bangkalan. Demografi itu sendiri ialah mencakupi jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia anak-anak hingga dewasa dan tingkat pendidikan menengah ke bawah, tingkat pendidikan TK sampai selanjutnya, dengan agama bebas. Selanjutnya psikografi ialah dengan gaya hidup konsumtif dan nilai yang dianut lokal dan ekonomi berkecukupan. Yang selanjutnya adalah positioning. Jadi positioning yang dilakukan adalah memposisikan Terang Bulan Yani sebagai salah satu bisnis kuliner yang halal, sehat, berkualitas, higienis, enak, dan sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya ialah desain produk dan proses produksi yang mencakupi persiapan alat dan bahan, terus
aduk semua bahan menjadi satu, diamkan adonan selama 30 menit, panaskan loyang, tuang sebagai adonan ke loyang, taburi adonan pada loyang tersebut dengan gula pasir, kemudian tutup kembali hingga matang. Setelah itu angkat terang bulan dan taburi dengan varian rasa atau dengan varian topping. Baik, selanjutnya ialah analisis peluang pasar. Dalam analisis tersebut ialah mencukupi peluang. Dari peluang tersebut ialah Terang Bulan Bu Yani merupakan usaha martabak manis mini dengan merek Terang Bulan Yani yang didirikan pada saat setelah pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2021 oleh seorang ibu bernama Ibu Yani. Apabila usaha ini berhasil dan dapat mencapai tujuan yang dituju, yang diharapkan mereka akan membuka cabang yang lebih banyak lagi dan menampilkan produk kuliner yang lebih bervariasi. Dalam targetnya ini sendiri ialah mencakupi sasaran pasaran produk ini ialah usia anak-anak sampai dewasa. Peluang pasar ini untuk produk Terang Bulan sangat besar karena lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan area kampus, tempatnya pada kampus UTM atau Universitas Trunojoyo Madura. Gaya hidup ini konsumtif, mahasiswa juga berpengaruh terhadap peluang pasar sehingga produk ini memiliki sasaran pasar untuk semua kalangan, baik dari mahasiswa, anak-anak, pelajar, dosen, masyarakat, dan guru-guru, serta tersedia dalam berbagai varian rasa, dan tentunya akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk membeli produk ini. Dalam analisis pesaing atau kompetitor, dalam analisis pesaing ini ialah mencakup pesaing satu ialah dari kue pancong lumer. Dari kelebihan ini sendiri ialah harganya murah, banyak varian rasa. Dalam mengatasinya ialah menjual produk dengan harga yang terjangkau dan menambah varian rasa baru. Dalam pesaing yang kedua ialah Terang Bulan dan Martabak Si Manis Group. Kelebihannya ialah banyak varian rasa, ukuran produk lebih besar, bisnis sudah memiliki reputasi yang bagus. Dan cara mengatasi dari pesaing ini ialah menambah varian rasa baru, membuat inovasi produk, dan melakukan promosi. Dalam pesaing ketiga ialah dari Roti Bakar Bandung, yang kelebihannya ialah harganya murah, ukuran produk lebih besar. Dalam cara mengatasi pesaing ini ialah kita menjual produk dengan harga yang terjangkau, membuat inovasi dalam produk, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Oke, ini merupakan analisis keuangan atau analisis biaya. Yang pertama ada biaya investasi, yang kedua biaya tetap, dan yang terakhir adalah biaya variabel. Oke, yang selanjutnya adalah analisis resiko. Jadi setiap usaha itu pasti ada resiko. Nah, untuk resiko pasarnya itu kan Terang Bulan itu kan termasuk usaha di bidang kuliner ya. Nah, banyak pesaing di bidang kuliner yang menjual produk itu sejenis maupun tidak sejenis, bahkan dijual dengan harga yang lebih murah, dan juga munculnya pesaing-pesaing di bidang kuliner. Nah, terus banyak pesaing juga yang mempromosikan produknya lewat media sosial. Oke, yang kedua adalah resiko produksi. Jadi resiko produksi dari UMKM kami itu apabila tingginya bahan baku untuk memproduksi Terang Bulan dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi. Nah, hal ini dapat menimbulkan kerugian pada produksi. Oke, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Jadi SWOT itu S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, dan yang terakhir adalah threat atau tantangan. Oke, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi yang pertama itu lokasinya tuh strategis dekat dengan area kampus Universitas Trunojoyo Madura. Lalu produknya yang disediakan itu toppingnya bervariasi, harganya juga terjangkau, ramah di kantong mahasiswa.
Yang ketiga adalah bahan baku mudah untuk didapatkan. Oke, yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Tempat hanya pakai tenda, jadi sedikit tidak nyaman apalagi kalau misal hujan atau panas. Dan yang kedua adalah terkadang ada varian topping yang tidak tersedia. Yang ketiga, pelayanannya sedikit lama karena yang melayani itu cuma operasionalnya cuma 1 orang. Lalu yang terakhir adalah menggunakan peralatan seadanya. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, gaya hidup konsumtif mahasiswa. Yang kedua adalah banyak mahasiswa yang suka makanan manis. Dan yang terakhir adalah berpeluang untuk membuka cabang. Oke, yang terakhir adalah threats atau tantangan. Jadi tantangannya itu ada banyaknya pesaing baik dari penjual sejenis maupun tidak sejenis, lalu adanya produk serupa yang lebih murah. Oke, itu saja untuk presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.